Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, ada begitu banyak kisah Nabi, sahabat dan juga ulama yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan ini. Namun tidak hanya itu, kita juga bisa memetik hikmah dari orang-orang yang berdosa. Dan salah satunya adalah kisah orang fasik di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah begitu mencintainya, sedangkan orang-orang di sekitarnya malah membenci orang tersebut? Sahabat seiman yang dirahmati Allah, kisah ini dikutip dari sebuah riwayat hadis yang ada di dalam kitab Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri. Dikisahkan Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengurus jenazah dari seorang laki-laki yang berada di sebuah tempat pembuangan sampah. Karena diketahui warga di perkampungan tersebut telah membuangnya dan tidak ada yang mau mengurusnya karena perilaku fasik dari almarhum. Wahai Musa, di suatu perkampungan ada seorang laki-laki yang mati di pembuangan sampah. Ia adalah salah satu di antara kekasihku. Namun para tetangganya tidak mau memandikan, mengkafani, dan menguburkannya. Karena itu pergilah, mandikan, kafani, lalu sholati, dan kuburkanlah sewajarnya. Setelah sesampainya Nabi Musa alaihissalam di perkampungan tersebut, maka beliau pun mulai menanyai warga tentang keberadaan si jenazah. Dan warga perkampungan pun mengabarkan bahwa jenazah tersebut dibuang di tempat pembuangan sampah. Bahkan para warga perkampungan itu juga menceritakan perilaku si jenazah semasa hidupnya. Setelah Nabi Musa alaihissalam mendengarkan informasi mengenai perilaku buruk si jenazah, akhirnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia berkata, "Ya Tuhanku, Engkau memerintahkanku untuk menguburkannya dan mensolatinya. Padahal orang-orang di sini telah menyaksikan keburukannya. Engkau lebih tahu daripada mereka tentang pujian dan cercaan." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kembali menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membenarkan informasi tentang perilaku buruk jenazah yang didengar. Namun Allah juga menunjukkan amalan terakhir yang dilakukan oleh jenazah laki-laki tersebut,
sebelum ia menemui ajal. Dan usut punya usut. Amalan terakhir yang dilakukan oleh laki-laki tersebut adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menurut riwayat, ada 3 doa yang dipanjatkan oleh laki-laki tersebut di hari-hari terakhirnya. Yang pertama, laki-laki tersebut mengakui perbuatan maksiat yang dilakukannya. Dirinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya juga aku benci dalam hati. Namun ada 3 hal berkumpul bersamaku sehingga aku melakukan perbuatan maksiat yang sebenarnya aku benci dalam hati itu, yaitu hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis. Karena itu, ampunilah aku." Kemudian doa yang kedua, laki-laki tersebut juga mengakui bahwa tempatnya semasa hidup berada di lingkungan orang fasik. Meskipun demikian, ia juga pernah berada di sekitar orang soleh dan mengaku lebih senang berada di sana. Ia pun berdoa, "Wahai Tuhanku, Engkau tahu aku melakukan perbuatan maksiat dan tempatku adalah bersama orang-orang fasik. Akan tetapi sebenarnya aku juga senang bersama orang soleh dan senang dengan sikap zuhud mereka. Tentu tempat bersama mereka lebih aku senangi daripada bersama orang fasik." Hingga doa terakhir yang dipanjatkan lelaki tersebut adalah pernyataan dirinya yang berjanji akan mendahulukan hajat orang soleh dibandingkan orang yang fasik. Di samping itu, ia juga memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai doa terakhirnya. "Wahai Tuhanku, seandainya Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, para wali dan nabi akan merasa senang, sedangkan setan-setan, musuhku dan musuhmu akan sedih. Begitupun sebaliknya. Dan aku pun tahu bahwa kegembiraan para kekasih kepadamu lebih Engkau senangi daripada kegembiraan setan-setan dan pengikutnya. Karena itu, ampunilah dosa-dosaku ya Allah." Dan sebagai zat yang maha pengasih dan maha penyayang, Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengampuni dosa-dosa jenazah lelaki tersebut karena amal terakhir yang dilakukannya. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW juga mengabarkan dalam sebuah hadis bahwa amal seseorang dinilai dari akhir hayatnya. Dari Abu Umamah Al-Bahili disebutkan, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan membuatnya banyak beramal. Beliau ditanya, bagaimana Allah membuatnya banyak beramal? Beliau menjawab, diberinya taufik untuk beramal soleh sebelum mati. Kemudian dia dicabut dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, itulah kisah orang fasik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang mana orang-orang pada saat itu tidak ada yang mau mengurus jenazah orang fasik tersebut. Hal itu dikarenakan ia adalah orang yang suka bermaksiat. Namun di akhir hayatnya, ia pun mengakui dosa-dosanya dan segera meminta ampun. Oleh sebab itu, ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.